sebelum menonton video ini, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan menampilkan kegunaan atau fungsi dari Microsoft PowerPoint. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah menu file. Menu file berfungsi untuk membuat, membuka, menyimpan hingga menutup suatu dokumen. Yang pertama di sini ada info. Menu info berfungsi untuk menampilkan informasi dokumen yang sedang dibuka. Selanjutnya new. New ini berfungsi untuk membuat dokumen terbaru. Selanjutnya open. Open ini berfungsi untuk membuka file PowerPoint yang pernah dibuat. Kemudian save. Save ini berfungsi untuk menyimpan file dengan nama yang sama. Selanjutnya save as. Save as ini berfungsi untuk menyimpan dokumen dengan nama yang berbeda. Di sini juga ada print. Print ini berfungsi untuk mencetak dokumen. Lanjut ke share. Share ini berfungsi untuk membagikan dokumen secara online melalui email atau fitur presentasi jarak jauh. Kita lanjut ke export. Export ini berfungsi untuk mengubah dokumen ke dalam format lain seperti video dan animasi. Selanjutnya close. Close ini berfungsi untuk menutup dokumen yang sedang dibuat tanpa harus keluar dari aplikasi. Selanjutnya akun. Akun ini berfungsi untuk menampilkan informasi akun PowerPoint seperti versi, tema, dan background. Lanjut ke option. Option ini berfungsi untuk mengatur tampilan toolbar. Selanjutnya kita beralih ke menu home. Yang pertama di sini ada grup clipboard. Ribbon grup ini berfungsi untuk mengcopy ataupun memindah elemen dalam dokumen. Yang pertama icon paste. Berfungsi untuk menempatkan hasil salinan atau pemotongan dari clipboard. Selanjutnya cut. Cut berfungsi untuk memotong teks atau objek dan menyimpannya dalam clipboard. Lanjut ke copy, berfungsi untuk menyalin teks atau objek dan menyimpannya dalam clipboard. Selanjutnya format painter, berfungsi untuk menyalin format yang telah dilakukan. Lanjut ke new slide. New slide berfungsi untuk membuat slide baru. Layout berfungsi untuk memilih tampilan layout slide. Reset berfungsi untuk mengembalikan tampilan layout ke bentuk semula. Session berfungsi untuk menambah, menghapus, dan mengganti nama session halaman. Selanjutnya ke group font. Ribbon group ini digunakan untuk mengatur dari tampilan huruf atau font, meliputi jenis font, ukuran font, warna font, dan lain sebagainya. Yang pertama di sini icon font. Icon font ini berfungsi untuk menentukan jenis huruf. Lanjut ke font size. Font size berfungsi untuk menentukan ukuran huruf. Lanjut ke increase font size, berfungsi untuk memperbesar ukuran huruf. Lanjut ke decrease font size, berfungsi untuk memperkecil ukuran huruf. Lanjut ke clear all formatting, berfungsi untuk menghapus seluruh format yang telah dilakukan pada teks atau objek. Lanjut ke bold, berfungsi untuk menebalkan huruf. Selanjutnya italics, berfungsi untuk memiringkan huruf. Lanjut ke underline, berfungsi untuk memberi garis bawah pada huruf. Lanjut ke text shadow, berfungsi untuk memberi efek bayangan pada teks. Kemudian strike through berfungsi untuk memberi cetak coret pada teks. Selanjutnya karakter spacing berfungsi untuk menentukan jarak baris antar huruf.
Changes berfungsi untuk mengatur perubahan kondisi huruf, misal huruf kecil menjadi huruf besar. Lanjut ke font color, berfungsi untuk mewarnai huruf. Lanjut ke grup paragraf, ribbon grup ini berfungsi untuk mengatur paragraf. Yang pertama, bullets, berfungsi untuk mengatur bentuk bulat pada paragraf. Selanjutnya, numbering, berfungsi untuk mengatur bentuk penomoran pada paragraf. Lanjut ke decrease list level, berfungsi untuk menggeser bulat atau penomoran paragraf pada level sebelumnya. Lanjut ke increase list level, berfungsi untuk menggeser bulat atau penomoran paragraf pada level sesudahnya. Selanjutnya, line spacing, berfungsi untuk mengatur spasi antar baris. Kemudian, text direction, berfungsi untuk mengatur orientasi teks. Lanjut ke align text, berfungsi untuk mengatur posisi teks dalam text box. Lanjut ke align text left, berfungsi untuk mengatur perataan teks rata kiri. Lanjut ke center, berfungsi untuk mengatur perataan teks rata tengah. Lanjut ke align text right, berfungsi untuk mengatur perataan teks rata kanan. Selanjutnya, justif berfungsi untuk mengatur perataan teks rata kiri dan kanan. Lanjut ke convert to smart art, berfungsi untuk mengubah teks ke dalam bentuk objek bagian. Selanjutnya, group drawing, ribbon group ini digunakan untuk menambahkan objek shapes pada presentasi sekaligus melakukan pengaturan pada objek tersebut. Yang pertama, icon shapes, berfungsi untuk menyisipkan bentuk objek dan gambar. Selanjutnya, arrange, berfungsi untuk mengatur dan menata objek. Lanjut ke quick style, berfungsi untuk mengubah bentuk objek, bagan atau garis secara cepat. Lanjut ke shape fill, berfungsi untuk memberi warna objek. Lanjut ke shapes outline, berfungsi untuk memberi warna pada tepi garis objek. Lanjut ke shape effects, berfungsi untuk memberi efek pada objek. Grup yang terakhir adalah editing. Ribbon group ini berisi bermacam pengaturan untuk mengedit kata atau kalimat dalam slide. Yang pertama, find, berfungsi untuk mencari teks dalam file presentasi yang sedang aktif. Lanjut ke replace, berfungsi untuk mengganti teks dengan teks baru pada file presentasi yang sedang aktif. Dan yang terakhir adalah select, berfungsi untuk memilih teks atau objek. Selanjutnya kita ke menu insert. Fungsi utama menu insert digunakan untuk memasukkan objek, entah itu berupa gambar, tabel, diagram, video, suara, berbagai macam objek lainnya ke dalam clipboard atau halaman kerja Microsoft PowerPoint. Yang pertama, di sini ada tabel, berfungsi untuk menambahkan sebuah tabel. Selanjutnya, picture, berfungsi untuk menambahkan sebuah gambar dari komputer atau perangkat lainnya. Selanjutnya, di sini ada clip art, berfungsi untuk menambahkan keinteraktifan suatu presentasi. Screenshot, berfungsi untuk menambahkan gambar dan dari tampilan layar desktop. Foto album, berfungsi untuk menambahkan gambar dari koleksi gambar yang ada di komputer. Selanjutnya di sini ada shapes, berfungsi untuk menambahkan gambar teks struktur ke dalam slide. Selanjutnya di sini ada smart art, berfungsi untuk menambahkan gambar teks struktur ke dalam slide. Card, berfungsi untuk menambahkan grafik batang atau grafik lingkaran. Hyperlink, berfungsi untuk membuat tautan di dokumen untuk akses cepat ke halaman. Action,
berfungsi untuk memberikan tindakan pada objek yang dipilih ketika diklik. Selanjutnya text box berfungsi untuk menambahkan teks ke dalam bentuk atau objek. Header and footer berfungsi untuk menambahkan header atau footer ke dalam slide. Word art berfungsi untuk menambahkan teks artistik. Date and time berfungsi untuk menambahkan tanggal dan waktu ke dalam slide. Slide number berfungsi untuk menambahkan nomor halaman ke dalam slide. Objek berfungsi untuk menambahkan objek ke dalam slide. Selanjutnya equation berfungsi untuk menambahkan rumus yang umumnya digunakan dalam matematika ke dalam dokumen slide. Simbol berfungsi untuk menambahkan simbol-simbol yang tidak terdapat dalam keyboard ke dalam slide. Video berfungsi untuk menambahkan video ke dalam dokumen slide. Dan yang terakhir adalah audio, berfungsi untuk menambahkan audio ke dalam slide. Baiklah, selanjutnya ada menu transition, itu yang terdiri dari beberapa grup. Yang pertama ada preview, yang dipakai untuk melihat hasil dari animasi atau transisi, atau dia bisa menampilkan hasil transisi dari slide. Kemudian di sini ada transition to the slide, yang berfungsi untuk memberikan slide pada perpindahan slide yang dibuat. Di sini sudah ada contoh-contoh yang sudah diberikan oleh PowerPoint kalian masing-masing. Kemudian di sini ada animasi yang berfungsi untuk menentukan bentuk animasi pada teks atau objek yang terdapat pada slide. Kemudian ada efek option yang berfungsi untuk menentukan pilihan efek pada animasi teks atau objek. Selanjutnya di menu timing ada beberapa ikon-ikon. Yang pertama ada icon sound yang berfungsi untuk menambahkan suara pada setiap perubahan slide. Di sini sudah ada beberapa bunyi suara atau contoh-contoh yang sudah tersedia pada PowerPoint kalian masing-masing. Selanjutnya ada duration yang berfungsi untuk mengatur durasi dari efek transisi yang kalian pilih. Kalian bisa menentukannya sesuai kemauan kalian masing-masing. Selanjutnya di bawahnya ada apply to all yang berfungsi untuk memberlakukan pengaturan efek transisi pada semua slide presentasi. Oke, di sampingnya ada icon on mouse click yang berfungsi untuk memberikan efek yang kalian pilih. Jika dalam kondisi touch checklist, maka saat kalian klik, efek transisi akan langsung bekerja. Kemudian di bawahnya ada after. After itu berfungsi untuk memberikan jeda atau delay antara klik mouse dan efek transisi. Itu dia teman-teman menu dari transition. Selanjutnya ada menu desain yang digunakan untuk pengaturan mendalam mendesain halaman slide di PowerPoint. Yang pertama ada menu themes, yaitu untuk memilih tema warna yang kalian terapkan pada halaman slide. Di sini kalian bisa menggantinya sesuai kemauan kalian masing-masing. Selanjutnya ada icon color yang berfungsi untuk mengubah warna dari template yang digunakan. Penggunaan warna biasanya menyesuaikan tema dari bahasan.
Ini sudah ada ya teman-teman. Kemudian ada font yang berfungsi untuk mengubah jenis tulisan pada slide presentasi. Pemilihan font yang tepat akan memudahkan teks untuk dibaca. Di sini sudah ada beberapa tulisan. Kemudian ada efek, berfungsi untuk pemberian efek layaknya gambar seperti bayangan, refleksi, namun ini dalam template yang digunakan. Ini sudah ada beberapa contoh yang sudah disediakan di PowerPoint kalian masing-masing ya. Selanjutnya ada background style yang berfungsi untuk mengubah warna latar belakang dari tema yang digunakan. Ini sudah bisa kalian ubah ya. Selanjutnya ada icon slide size yang berfungsi untuk mengatur orientasi halaman, bisa portrait atau landscape. Di sampingnya sudah ada format background yang berfungsi untuk memformat warna latar belakang dari tema yang kalian gunakan. Selanjutnya ada menu animation yang digunakan untuk menghadirkan objek-objek seperti teks, gambar, atau diagram aktif atau non-aktif di slide Anda. Yang pertama ada group preview yang digunakan untuk melihat atau meninjau tampilan dari halaman slide yang sudah diberi animasi. Selanjutnya ada animation, perintah yang berisi kumpulan animasi yang disediakan per poin yang dapat kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Di sini sudah ada disediakan dari per poin kalian masing-masing ya. Tinggal kalian pilih sesuai kalian inginkan. Selanjutnya ada efek option yang berfungsi untuk mengatur tingkat lanjut dari efek animasi yang telah dipilih. Kemudian ada add animation yang berfungsi untuk memberikan animasi tambahan ke bagian yang sudah diberikan animasi sebelumnya. Ini sudah ada beberapa contoh yang telah disediakan dari PowerPoint kalian masing-masing. Banyak sekali contoh ikonnya. Lanjut dengan animation pen yang berfungsi untuk menyembunyikan dan menampilkan jendela yang berisi daftar animasi pada bagian kanan PowerPoint. Lanjut dengan trigger berfungsi untuk menentukan kapan animasi yang dipilih akan aktif. Lanjut dengan animasi painter yang berfungsi untuk menyalin format animasi dari bagian satu ke bagian yang lain. Selanjutnya ada menu di timing, ada start yang berfungsi untuk menentukan kapan waktu animasi yang dipilih akan dimulai. Kemudian ada duration yang berfungsi untuk mengatur berapa lama animasi yang dipilih berjalan. Kemudian ada delay yang berfungsi untuk mengatur beberapa waktu tunggu animasi yang dipilih agar mulai berjalan. Selanjutnya ada move air layer yang berfungsi untuk menggeser posisi animasi yang dipilih ke bagian atas. Kemudian ada move letter yang berfungsi untuk mengatur atau menggeser posisi animasi yang dipilih ke bagian bawah. Itu dia menu dari transition. Selanjutnya kita ke menu slideshow yang fungsinya untuk pengatiran slide-slide yang akan ditampilkan dalam presentasi. Misalkan kita membuat 20 slide dan suatu waktu kita hanya membutuhkan beberapa slide saja untuk mempresentasikannya. Maka tool setup slideshow tersebut bisa kita gunakan. Yang pertama, icon from beginning yang berfungsi untuk menampilkan presentasi dari slide pertama. Selanjutnya
ada icon from current slide yang berfungsi untuk melompat langsung ke presentasi pada slide. Selanjutnya, icon present online yang berfungsi untuk memilih layanan guna menyajikan tayangan slide secara online. Lanjut ke custom slideshow yang berfungsi untuk hanya menampilkan slide yang kamu pilih. Ini merupakan cara yang bagus untuk mempersingkat presentasi kamu atau menyesuaikan hanya untuk audiens yang berbeda. Selanjutnya, set up slideshow yang berfungsi untuk mengatur opsi lanjutan pada tayangan slide. Lanjut ke icon hide slide yang berfungsi untuk menyembunyikan slide saat ini agar tidak muncul saat kamu sedang presentasi. Selanjutnya, rehearse timings yang berfungsi untuk latihan presentasi dengan tampilan slide layar penuh guna mengetahui waktu yang tepat untuk setiap slide. Record slide show berfungsi untuk merekam narasi audio, gerakan penunjuk laser, waktu slide, dan animasi untuk pemutaran selama kamu mempresentasikan slide. Lanjut ke play narration yang berfungsi untuk memutar ulang narasi audio dan gerakan penunjuk laser selama kamu memperagakan slide presentasi. Lanjut ke use timing. Use timing ini berfungsi untuk memutar ulang animasi dan pengaturan waktu slide selama pertunjukan slide. Lanjut ke show media control yang berfungsi untuk menampilkan kontrol untuk memutar klip audio dan video saat kamu mengarahkan kursor ke klip selama peragaan slide. Selanjutnya, di atas ada icon monitor yang berfungsi untuk membiarkan PowerPoint secara otomatis memilih monitor mana yang akan menampilkan tayangan slide kamu, atau kamu bisa memilih sendiri salah satunya. Selanjutnya ada icon Use Presenter View yang berfungsi untuk menampilkan tampilan slide layar penuh di suatu monitor dan tampilan speaker di monitor lain yang menampilkan pertinjau slide. Selanjutnya kita ke menu review. Menu review ini terdiri dari beberapa grup. Yang pertama ada grup proofing yang terdiri dari beberapa icon. Yang pertama icon spelling yang fungsinya untuk memeriksa ejaan teks pada slide. Lanjut ke icon research yang berfungsi untuk membuka research text pen untuk melihat referensi. Lanjut ke icon thesaurus yang berfungsi untuk menampilkan padanan kata dalam bahasa yang digunakan. Padanan kata. Lanjut ke translate yang berfungsi untuk menerjemahkan kata ke dalam bahasa lain. Language berfungsi untuk menentukan bahasa yang digunakan untuk memeriksa ejaan. Selanjutnya ke grup comment. Yang pertama ada new comment yang berfungsi untuk menambahkan komentar pada objek atau teks yang terdapat pada slide. Selanjutnya ke delete comment yang berfungsi untuk menghapus komentar yang telah dibuat. Lanjut ke icon previews yang berfungsi untuk menampilkan komentar sebelumnya. Lanjut ke next comment yang berfungsi untuk menampilkan komentar selanjutnya.
Selanjutnya kita ke grup compare. Yang pertama ada icon compare yang berfungsi untuk membandingkan dan menggabungkan file presentasi lain ke dalam file presentasi yang sedang aktif. Selanjutnya ke icon accept yang berfungsi untuk menyetujui untuk menggabungkan file presentasi yang sedang aktif. Icon reject berfungsi untuk membatalkan penggabungan file presentasi. Previews berfungsi untuk menuju ke slide presentasi sebelumnya pada saat proses penggabungan maupun pembatalan. Lanjut ke icon next. Berfungsi untuk menuju ke slide presentasi selanjutnya pada saat proses penggabungan maupun pembatalan. Reviewing pane yang berfungsi untuk menampilkan jendela review. Terakhir ada end review, berfungsi untuk mengakhiri review file presentasi dan menyetujui atau membatalkan penggunaan file presentasi. Selanjutnya kita ke menu view. Secara umum, menu tab view berfungsi untuk melihat tampilan slide presentasi PowerPoint yang telah kita buat. Selain itu, kita juga bisa menyesuaikan lebih lanjut tampilannya jika dirasa tidak sesuai dengan keinginan kita. Menu view terdiri dari beberapa grup dan icon pertama yaitu icon normal. Icon normal berfungsi untuk menampilkan slide dalam bentuk normal. Selanjutnya, icon slide sorter yang berfungsi untuk menampilkan slide dalam bentuk urutan agar mempermudah dalam mengubah urutan slide. Lanjut ke notes page yang berfungsi untuk membuat dan menampilkan catatan pada slide presentasi. Lanjut ke icon reading view yang fungsinya untuk menampilkan preview dari presentasi ketika ditampilkan dalam bentuk slideshow. Slide master berfungsi untuk mengubah desain dan tampilannya. Lanjut ke icon handout master yang berfungsi untuk mengubah desain dan tampilan. Notes master berfungsi untuk membuka tampilan catatan induk. Lanjut ke ruler berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan penggaris. Lanjut ke grid lines yang berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan garis-garis pada dokumen. Lanjut di bawahnya ada guides, yaitu garis bantuan putus-putus vertikal dan horizontal tepat di tengah-tengah slide. Lanjut ke zoom, berfungsi untuk memperbesar tampilan slide. Fit to window berfungsi untuk menyesuaikan ukuran slide dengan ukuran jendela. Lanjut ke color, berfungsi untuk menampilkan slide presentasi dengan berbagai warna. Di bawahnya ada grayscale yang berfungsi untuk menampilkan slide presentasi dengan warna abu-abu. Di bawahnya lagi ada black and white yang fungsinya untuk menampilkan slide presentasi dengan warna hitam dan putih. Lanjut ke icon new window yang berfungsi untuk membuka jendela baru dengan isi dokumen yang sama. Lanjut ke rank all
yang berfungsi untuk mengatur jendela presentasi sehingga semuanya saling berdampingan. Di bawahnya ada Cascade yang berfungsi untuk menyusun file yang terbuka dalam satu tampilan. Lanjut ke Move Split yang berfungsi untuk memindahkan pemisah yang membagi beberapa bagian dalam satu jendela. Selanjutnya ada Switch Window yang berfungsi untuk menutup jendela yang aktif dan membuka file presentasi lainnya. Yang terakhir ada Macros yang berfungsi untuk mengorganisasi skrip-skrip bantuan atau kode program untuk mengeksekusi suatu perintah pada PowerPoint sehingga pembantuan presentasi bisa lebih mudah.